Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Alfian Fandi Irawan, Eka Wahyu Nur Fitria, Nana Apriana Zarwal, Setiana Yuli Kartikasari akan mempresentasikan teori kognitivistik dan implikasinya. Dalam presentasi ini, kami akan membahas yang pertama teori kognitivistik, yang kedua implikasi teori kognitivistik dalam pembelajaran, yang ketiga dampak positif dan negatif teori kognitivistik dalam pembelajaran. Baik, yang pertama teori kognitivistik. Teori kognitivistik berasal dari kata cognition. Cognition ialah perolehan penataan penggunaan pengetahuan. Pada teori belajar kognitivistik lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Teori ini melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks dan menekankan pada bagian-bagian situasi yang saling berhubungan dengan seluruh konteks situasi yang ada. Saya Eka Wahyu akan melanjutkan penjelasan mengenai teori kognitivistik. Teori kognitivistik berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Proses belajar terjadi mencakup pengaturan stimulus yang diterima dan menyesuaikan dengan struktur kognitif yang sudah dimiliki yang terbentuk dalam diri seseorang berdasarkan pemahaman dan pengalaman sebelumnya. Tokoh-tokoh teori kognitivistik ada Jean Piaget, Jerome Bruner, Ausubel, dan Robert M. Gagné. Yang pertama adalah Jean Piaget, merupakan pakar kognitivisme yang mempunyai pengaruh besar. Beliau memberikan teori bahwa proses belajar dibagi dalam 3 tahapan, di antaranya 1. Asimilasi merupakan proses pengintegrasian informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada. Kedua, akomodasi merupakan proses penyesuaian antara struktur kognitif ke dalam situasi baru. Yang ketiga, ekuilibrasi merupakan proses penyesuaian yang berkesinambungan antara asimilasi dan akomodasi. Jerome Bruner berpendapat perkembangan kognitif seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan kebudayaan, terutama bahasa yang biasanya digunakan, sehingga perkembangan bahasa memberi pengaruh besar dalam perkembangan kognitif. Penerapan teori Bruner yang terkenal dalam dunia pendidikan adalah kurikulum spiral, di mana materi pelajaran yang sama dapat diberikan mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi, tetapi disesuaikan dengan tingkat perkembangan kognitif mereka. Artinya, menuntut adanya pengulangan-pengulangan. 3 tahap dalam perkembangan kognitif menurut Bruner. Pertama, anaktif, kedua, ikonik, yang ketiga, simbolik. Ausubel menekankan pada belajar bermakna. Belajar diklasifikasikan ke dalam 2 dimensi. Dimensi pertama berhubungan dengan cara informasi atau materi pelajaran yang disajikan pada siswa melalui penerimaan atau penemuan. Dimensi kedua menyangkut cara bagaimana siswa dapat mengkaitkan informasi itu pada struktur kognitif yang telah ada. Belajar bermakna merupakan suatu proses dikaitkannya informasi baru pada konsep-konsep yang relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Menurut Robert, teori pemrosesan informasi oleh Gagné, belajar dipandang sebagai proses pengolahan informasi dalam otak manusia. Pengolahan otak manusia diantaranya yaitu reseptor atau alat indera, sensory register atau penampungan kesan-kesan sensoris, short term memory atau memori jangka pendek, and long term memory atau memori jangka panjang. Selanjutnya, implikasi teori kognitivistik dalam pembelajaran. Yang pertama, mendorong peserta didik untuk berpikir tentang materi dengan memberikan contoh.
Selanjutnya, mengidentifikasi hal-hal yang dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memberi pengalaman kepada peserta didik. Keempat, mengaitkan ide-ide yang diketahui oleh peserta didik dengan kehidupan nyata. Yang kelima, mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan dalam kemampuan kognitif peserta didik. Dan yang terakhir, merencanakan kegiatan peserta didik yang dapat membuat berpikir aktif dan menerapkannya. C. Dampak positif dan negatif teori kognitivistik dalam pembelajaran. Kelebihan teori kognitivistik. Yang pertama, menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri dalam proses memahami bahan belajar lebih mudah. Kurikulum Pendidikan Negara Indonesia lebih menekankan pada teori kognitif yang mengutamakan pada pengembangan pengetahuan yang dimiliki oleh setiap individu. Yang ketiga, pendidik mengetahui dasar-dasar dari materi yang diajarkan untuk pengembangan selanjutnya, dan pendidik hanya perlu memantau dan menjelaskan dari alur pengembangan materi yang telah diberikan. Yang keempat, pendidik dapat memaksimalkan ingatan yang dimiliki oleh peserta didik untuk mengingat semua materi-materi yang diberikan. Yang kelima, metode belajar kognitif peserta didik harus lebih bisa mengkreasikan hal-hal baru yang belum ada atau menginovasi hal yang sudah ada menjadi lebih baik lagi. Dan yang terakhir, mudah untuk diterapkan pada kurikulum pendidikan. Kekurangan teori kognitivistik. Kekurangan teori kognitivistik yang pertama, teori tidak menyeluruh pada semua tingkat pendidikan, pada khususnya tingkat lanjut. B. Menganggap semua peserta didik itu mempunyai kemampuan daya ingat yang sama dan tidak dibeda-bedakan. Metode ini tidak memperhatikan cara peserta didik dalam mengeksplorasi atau mengembangkan pengetahuan dan cara-cara peserta didiknya dalam mencarinya. Pengajaran hanya menggunakan metode kognitif, peserta didik tidak akan mengerti sepenuhnya materi yang diberikan. Sekolah kejuruan hanya menggunakan metode kognitif tanpa adanya metode pembelajaran lain, maka peserta didik akan kesulitan dalam praktek kegiatan atau materi. Dalam menerapkan metode pembelajaran kognitif, perlu diperhatikan kemampuan peserta didik untuk mengembangkan suatu materi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.